Halo, ketemu lagi di channel YouTube Bagus Wes dan masih di konten bicara bagus. Dan kali ini bersama Bro Wadiman. Jadi ini bukan langsung lagi, coba dengan baru. Gimana kabar Bro? Baik. Ya, jadi thank you sudah datang lagi. Saya tahu Bro Wadiman sibuk sekali, tapi terima kasih. Dan di konten bagus bicara kali ini atau bicara bagus kali ini kita coba bahas yang mungkin agak sedikit berbeda nih Bro. Jadi kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu juga Bro waktu merekomendasikan bukan buku sih, film. Dan film itu menurut saya sangat menarik. Saya juga sudah nonton itu. Kalau nggak salah kan Bro Wadi menonton itu mungkin sudah lama ya. Judulnya itu Catch Me If You Can. Dan film ini sebenarnya adalah strategi untuk menghadapi dunia tipu-tipu atau bagaimana menjadi penipu. Ini film yang sangat menarik Bro, dan mungkin sedikit sinopsis sebelum kita diskusi lebih jauh Bro. Jadi film ini dibuka dengan masih bocah sih sebenarnya. Si penipu ulung ini bahkan penipuan terbesar dalam sejarah Amerika di tahun-tahun itu. Ada seorang yang bernama Frank Abagnale Jr. yang mungkin umurnya masih di umur 16 tahun telah menjadi penipu ulung dengan spesialisasi pemalsuan cek dan identitas yang membuatnya pernah menjadi pilot, dokter, dan pengacara. Tapi aksinya ini memang dipantau terus oleh agen FBI waktu itu. Dan film ini menjadi salah satu karya terbaik dari Steven Spielberg gitu. Film ini dirilis sudah cukup lama Bro, 25 Desember 2002 yang langsung direspon positif oleh semua pihak dan mengatakan film ini meraih banyak penghargaan. Dan aksi layaknya kucing dan tikus ditampilkan oleh Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks di dalamnya sungguh menegangkan dan ya cukup menarik untuk dinonton kawan semua. Dan sedikit lanjut bahwa dipublikasikan atau di launching film ini 2002. Genre filmnya itu biografi, crime drama, dan diproduksi oleh Amblin Entertainment, McDonald Production, dan sutradaranya Steven Spielberg. Pemerannya itu adalah Leonardo DiCaprio sebagai tokoh utama, sebagai Frank yang sangat buruk, pernah menjadi pilot terbang gratis dalam filmnya, dan Tom Hanks sebagai agen FBI-nya, Christopher Walken sebagai ayahnya. Mungkin itu sedikit pembuka Bro. Jadi gimana Bro Wardi melihat film yang menurut saya sangat keren ketika ingin sukses menjadi penipu, nonton film ini. Itu yang paling saya dapat nih Bro. Gimana Bro? Mungkin ada penjelasan atau ada yang mau di-share ke penonton kita? Kalau melihat dari ininya ya, kan film ini sudah agak lama sih kalau dilihat dari ini, karena kalau kemarin nontonnya itu pas SMP, kalau nggak salah ya pas SMP itu sudah tayang di TV. Waktu itu mungkin RCTI kali ya yang tayangin, makanya sempat nonton terus lihat, wah ini film lumayan bagus. Awalnya sih waktu pas di tahun itu nggak ketahuan dia itu dokumenter atau apa, cuman lihat nonton film, oh ini filmnya bagus. Ternyata pas akhir kuliah udah nonton, wah ternyata ini film dokumenter dan true story. Karena kalau dilihat sebenarnya orang yang sama, orang aslinya maksudnya, pernah kasih lecture di Google waktu coba aja dicari di YouTube, tapi pernah kasih lecture di Google. Terus dia juga menceritakan tentang pengalamannya waktu itu. Terlepas dari katanya waktu itu dia sampai terkenal lagi, jadi ditanyain lagi sama waktu filmnya udah tayang kan,
Itu kan dia masih kerja tuh kayaknya di FBI kan. Kan terakhir kalau nggak salah di akhir film dia kerja di FBI kan. Ya. Jadi ketika sudah di penjara ditangkap itu Ya. si Karantini menawarkan gimana kalau kamu membantu kami, dan memang karena sudah menjadi penipu ulung bro, lihat cek aja oh palsu, ini udah langsung di Tapi hebatnya di situ bro, karena kalau kita lihat di sistem yang sekarang, kalau sekali lu jadi penjahat pasti udah tidak bisa diterima menjadi menjadi aparatur negara kan. Nah, karena kalau seumpama begitu posisinya, artinya kan contoh ya, kalau kita ambil sistem di Indonesia kan kalau sistem di Indonesia kalau seumpama mau daftar kerja kan harus ada SKCK kan. ya SKCK. SKCK kan apa maksudnya? Surat Artinya berkelakuan baik, ya bro. artinya tidak punya kelakuan jelek kan. Wah. Itu sama, artinya kalau seumpama kita adopsi sistem yang sama, artinya orang-orang yang mantan penjahat dan lain-lain kan sudah tidak bisa menjadi aparatur negara, terlepas dari kondisi apapun keahliannya kan. Tapi kalau di sini dilihat memang walaupun saya nggak tahu true story di behind the story yang kita lihat sama-sama di filmnya itu gimana, tapi kalau dilihat memang si polisinya ini sangat terbuka mungkin cara pemikirannya, karena pada akhirnya walaupun orangnya sudah menjadi kriminal, tapi dia melihat ada potensi lain dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Seperti itu sih Pak. Betul. Dan menariknya bro, dia kan ceritanya kabur dari rumah ketika kondisi keluarganya tidak baik-baik saja. Ibu dan bapaknya bercerai dan dia tidak bisa menerima itu, akhirnya kabur, lari dari rumah. Bahkan karena dia masih dianggap anak-anak, jadi dia nggak bisa tinggal di hotel lama, nggak punya uang. Akhirnya dia berpikir gimana ya caranya saya bisa menghasilkan uang dengan umur saya segini. Akhirnya dia melihat kalau dia mau menipu terus menggunakan cek palsu selalu gagal. Ternyata kenapa bisa gagal? Karena dia tidak punya hal yang bisa dipercayai. Muncullah ide yang saya nonton ya, muncullah ide di sana bahwa dia berpura-pura menjadi pilot. Tapi memang yang di awal pilot dulu, baru dia bisa dapat uang. Ya, pilot. Ketika dia sudah berseragam pilot, baru dia mendapatkan kepercayaan ke pihak bank. Dan cerdasnya bro, ini kan true story. Cerdasnya si orangnya ini, si penipu ini, dia berpura-pura jadi wartawan, datang ke salah satu maskapai yang paling terkenal di zamannya itu di Amerika waktu itu, kalau nggak salah namanya Pan Am apa begitu. Dia datang ke sana, dia wawancarai ininya, dia berpura-pura jadi wartawan, dia tahu semua seluk-beluk, dapatkan kartu, mendapatkan tanda pengenal dan lain-lain, gimana proses pesawat itu. Intinya dia sangat cerdas, mendalami sekali perannya. Akhirnya dia bukan beli sih, dia nelpon ke salah satu pembuat baju dan penyuplai baju dari maskapainya. Dia dapatlah baju itu. Ketika dia berjalan memang beda, orang melihatnya mungkin di zaman itu pekerjaan yang paling keren juga salah satunya adalah pilot bro. Makanya meskipun dia hanya mengaku sebagai co-pilot, tapi setelah itu dia berhasil mencairkan mencairkan cek. Tapi yang lucu kan pas dia ngaku sebagai co-pilot, terus ada ternyata, saya nggak tahu ya kalau sistemnya sekarang kayaknya nggak bisa. Jadi ada pilot yang kekurangan co-pilot, langsung ditarik terbang kan si orangnya ya. Kalau sekarang mungkin nggak bisa karena harus diregistrasi, terus harus siapa izinnya apa baru dia bisa terbang kan. Ya. Kalau sekarang dan menjadi pilot itu kan dia sudah menjelajah beberapa negara dengan free bro. Karena berpura-pura. Tapi kan yang lucu itu sempat dia diminta untuk jadi pilot kan, karena pilot yang aslinya lagi nggak tahu yang serang jantung atau gimana. Atau apa. Tapi karena mungkin ya
keberuntungannya selalu dapat, karena dia hampir diceritakan dia bilang hampir berapa tahun nggak ketangkap. Bahkan ketika si agen FBI-nya ketemu dengan dia di kamar itu, dia tetap dengan pede berpura-pura akan menjadi dinas rahasia atau service secret kan, CIA. Dengan menggertak balik si agen FBI, dan agen FBI kesal sekali melihat itu, dan pada akhirnya kembali menjadi pilot, setelah menjadi pilot dan mendapatkan uang begitu banyak, bahkan terakhir sudah menipu 1,3 juta dolar USD, dolar Amerika waktu itu. Saya nggak tahu apakah itu dikembalikan atau tidak, tapi sepertinya enggak. Enggak, kan udah habis bro. Jadi uangnya memang banyak sekali, dan setelah itu dia terancam karena jadi kopilot terbongkar, dia beralih. Ya, dia beralih jadi apa ya, pengacara atau apa? Dokter. Nah, setelah itu dia temannya yang karena kan uangnya banyak, foya-foya, temannya ada yang mabuk dan jatuh masuk rumah sakit. Dia kepikiran ide lagi, wah kayaknya saya mesti beralih untuk mendapatkan hal lain ini. Akhirnya dia ke rumah sakit itu bertanya ke seorang perawat yang barusan dimarahi, namanya Brenda, yang nantinya akan menjadi calon istrinya. Terus si Brenda ditanya, di sini ada lowongan pekerjaan enggak? Dia bilang, oh saya sih nggak tahu apa ada atau tidak, mau melamar sebagai apa. Si Frank ini bilang dokter, dia dokter. Terus dia bikinlah apa lagi namanya, dengan cerdasnya dia bikin ijazah palsu. Ya, ijazah stempel palsu pak. Dan pas interview dia bilang, lulusan mana? Dia bilang Harvard ya kalau nggak salah, atau Stanford, pokoknya dengan lulusan terbaik, makanya langsung diterima di rumah sakit tempat. Ya, karena nilainya semuanya sempurna. Dan pas ditanya, di sini nggak ada dokter spesialis apa gitu ya. Kalau mau jadi dokter pengawas, jadilah dia mengawasi dokter-dokter yang sedang dokter beneran. Ya. Tapi dengan PD-nya, bahkan hanya melihat darah pun dia muntah bro. Tapi dengan cerdasnya si lagi-lagi Frank ini mampu keluar dari sana. Ya, mampu mengkibulin dokter-dokter yang asli. Dokter-dokter yang asli. Ketika ditanya, ini gimana penanganannya dok? Dia bilang dengan mengalihkan, karena ada 3 dokter. Dia bahkan nonton cerita-cerita dokter untuk belajar, film dokter untuk belajar caranya. Oh, gimana pendapatnya? Katanya langsung gimana pendapatnya? Ini sih mudah. Itu aja. Tapi setelah itu dia balik ke toilet dan muntah melihat darah. Akhirnya dia berpikir kayaknya agak sulit lagi ketika dia sudah menipu sebagai dokter. Berubah jadi pengacara? Belum. Dia di situ kalau saya lihat dia kabur sama si Brenda yang perawat tadi karena saling suka. Akhirnya dia setelah dari rumah sakit itu ke rumahnya si Brenda, New Orleans, dan bapaknya Brenda ini kalau nggak salah hakim atau jaksa. Sebenarnya awalnya dicurigai bahwa si laki-laki ini penipu, tapi ya lagi-lagi dia mampu meyakinkan orang tuanya dan akan menikahinya. Dan setelah itu dimintalah untuk ikut ujian pengacara advokat sama bapaknya ini, dan lulus. Dan ini yang selalu menjadi pertanyaan si agen FBI nih, kamu curang untuk lulus jadi ujian advokat itu atau ujian pengacara itu? Dia selalu jawab, enggak. Ternyata terakhir itu dijawab, saya tidak mencurangi hal itu. Saya belajar 2 minggu dan saya benar-benar lulus jadi pengacara. Dan tapi tetap pakai ijazah palsu kan? Kan dia enggak lulus kan? Enggak lulus. Dia pengacaranya lulus bro, cuma tanpa sekolah kan? Enggak tanpa sekolah. Ijazah palsu itu yang digunakan. Karena dia mengaku setelah jadi dokter dia pernah juga sekolah pengacara. Cuman mau kerja, dia bilang bosan jadi dokter katanya. Iya. Terus di malam pertunangannya dengan si Brenda bro, dengan bapaknya sudah percaya, undangan semua sudah, diburu lagi. Dia diburu di malam pertunangannya dengan Brenda dan gagal. Dia kabur membawa 2 koper penuh dengan uang dolar yang sudah diambil. Kabur, akhirnya mereka janjian akan terbang
di bandara Miami waktu itu. Tetapi di satu bandara itu dijaga semua oleh agen FBI. Pertanyaannya lagi, gimana caranya Frank bisa lolos? Lalu dia kembali berpura-pura menjadi pilot untuk mengelabui para agen FBI. Padahal satu bandara itu sudah dijaga sampai 300 polisi, bro, dan ada tambahan agen-agen lain. Tapi kan orang berpikir bahwa nggak mungkin kan jadi pilot kan, kayak gitu kan? Nggak mungkin jadi pilot karena ini, tetapi dia pakai pengalih. Dia nelponlah ke kampus apa begitu. Dia bikin kayak semacam dia menjadi pembicara, terus dia buka lowongan untuk PNM, untuk pramugari. Dia perempuan ya mungkin umur masih muda SPG dan lah masih SPG untuk jadi pramugari. Akhirnya dia bawa sekitar 6 atau 8 pramugari turun dari mobil dan dia pakai pengalih. Ada supir yang dia pakaikan baju pramugari dan dia jadikan pancingan, jadi semua orang kabur ke sana. Dia berada di tengah-tengah perempuan itu, dia lewati semua polisi dan akhirnya terbang. Tapi kan terakhir kalau nggak salah itu dia berada di lokasi yang permesinan apa begitu? Ya, karena kan setelah dia lolos dari Miami itu, bro, 7 bulan berselang itu dia sudah menipu, bahkan sudah sampai Singapura, sudah sampai dia keliling. Tapi mungkin karena diburu juga kali ya sama negara-negara lain. Negara-negara lain kan dia keliling ini, dan terakhir si siapa lagi namanya? Si agen FBI yang sejak awal mengejar dia di kali ini setelah 7 bulan itu kan. Dia lihat chatnya itu kayaknya ini nggak sembarangan, udah sempurna sekali. Jadi semua cek yang palsu itu ini sudah sempurna sekali, makanya datanglah ke tempat percetakan. Waktu itu dia bilang, ini cetak di mana, ini kertas apa, ini diselidiki asal masalahnya. Ternyata kertas itu, apalagi cek itu dicetak di kampung halaman ibunya di Prancis. Dia ingat ibunya pernah bilang tapi kalau nggak salah waktu di Prancis pun dia diburu juga kan sama polisi Prancis. Betul, kan makanya kemarin waktu itu kalau nggak salah itu tawarannya si Hank, kita deportasi kembali ke Amerika dengan catatan kau menyerahkan diri, kayak gitu kan ya. Kemarin. Jadi kan itu jadi scene terakhir sebelum tertangkap. Di permesinan itu dia sudah berhasil mencetak banyak sekali, dan pada saat dia cetak banyak dari apalagi namanya cek yang untuk dipalsukan itu, karena pakai mesin yang sudah teknologi terbaik pada zaman itu, datang atau si Carl ini agen FBI datang. Dia belum nangkap, dia hanya bilang ya kalau kamu menyerahkan diri, saya janji akan deportasi, tetapi kamu akan ditangkap dulu oleh si apalagi namanya polisi Prancis, karena kalau sudah dicari kan polisi Prancis ini sudah bersiap juga, karena kalau dia keluar tanpa diborgol dia akan dibunuh langsung oleh si polisi Prancis. Betul. Karena sudah menjadi kalau zaman sekarang DPO paling dicari lah di beberapa negara secara internasional di Interpol itu. Akhirnya dia menyerahkan diri, dia percaya sudah, dan setelah itu dia menyerahkan diri, di penjara sampai beberapa bulan atau beberapa tahun itu. Akhirnya dideportasi, dibawa oleh si agen FBI, dan di pesawat pun mereka berdampingan. Saya tanya, kamu curang ya waktu ikut ujian pengacara itu? Dia bilang enggak. Dia jawab enggak. Kalau jawabnya tidak, kamu enggak harus tahu itu. Tapi memang kedua ini antara agen FBI dengan siapa lagi namanya, dengan Abagnale siapa ya? Frank Junior ini memang lucunya adalah mungkin karena dia masih anak-anak ya zaman itu. Ketika Christmas atau Natalan, mereka saling telepon-teleponan, selamat Natal katanya dan lain-lain. Mereka bercanda, mereka bahkan si Frank ini bilang ini ya apalagi namanya, kita ini musuhan, tapi bahkan pada saat terakhir dia ingin berhenti. Ketika mau bertunangan itu Frank nelfon ke agennya, dia bilang saya mau berhenti, saya udah mau berdamai, capek. Tapi dia bilang nggak ada lagi, kejahatan sudah dilakukan, kamu harus tetap saya tangkap. Jadi Carl bilang ya sudah, dan akhirnya dia melanjutkan penipuan yang
ini, dan hebatnya dia sudah terbang di beberapa negara secara gratis mendapatkan uang dari cek palsu. Dengan itulah spesialisnya mencetak cek palsu itu. Tapi akhirnya kan dia masuk ke FBI kan sebagai agen kan, Ya, di bawah pengawasannya si polisi yang tadi ya. Jadi si Al itu meyakinkan atasannya hampir 3 tahun atau 4 tahun untuk meyakinkan bahwa Tapi di movie perasaan tidak 3 tahun deh. saya lupa berapa. Kalau di movie kayaknya itu kan kayaknya true story-nya yang dia yakinkan selama 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi kalau di movie kayaknya cepet. Pas dia sudah terdeportasi, terus beberapa waktu selang waktu udah itu kan. Ya, memang ya yang terjadi adalah karena kemampuannya ini, bro. Jadi ketika diberikan cek oleh si oleh si agen FBI, dia hanya melihat oh ini palsu, ini orangnya ini. Tetapi si agen FBI yang mengejar ini memang juga kan dipanggilnya Karate, nama akhirnya itu. Dia berhasil, dia mampu ini, dia juga cerdas sih. Bahkan dia lihat dia tahu bahwa pelakunya masih anak-anak, karena ternyata toko yang dia sebut sebagai Service Secret itu atau CIA itu adalah di dalam komiknya The Flash. Kalau ketika dia tidak menjadi The Flash, nama ininya adalah Alan Barnes kan. Di situ loh mulai ketahuan. Makanya sama-sama cerdas, si agen FBI-nya cerdas dan lebih bisa melihat potensi dari si Frank ini. Dan Frank Abagnale Jr. ini memang rata-rata cerdas ya, kalau saya lihat di film ini kan ini true story, cerdas. Dia jutaan dolar, bro, dia palsukan dan tidak tertangkap. Tapi kalau kau lihat yang ini ya, yang dia bilang di apa namanya, di lecture-nya dia pas di Google kan, itu kan dia bilang saya nggak pernah kasih anak saya ini apa ya, saya kalau seumpama mau belanja itu Pak selalu pakai kartu kredit, katanya kayak gitu. Tapi saya manage kartu kreditnya. Jadi, tapi ini bukan untuk dicontoh ya. Tapi maksudnya dia menggunakan kartu kredit untuk akumulasi kredit. Jadi hingga pada akhirnya dia kalau mau beli dengan harga 1M, dia sudah bisa beli dengan harga 1M. Karena ada akumulasi kreditnya. Terus dia juga bilang, anak-anak saya juga ada beberapa orang itu saya buatkan kartu kredit semua. Jadi saya sebagai penjamin, terus saya biayai. Jadi dia bisa manage uang di kartu kreditnya, terserah. Untuk apa? Saya biayai sampai umur 18 tahun. Jadi pas dia umur 18 tahun, dia mau beli rumah, mau beli mobil, udah bisa. Terserah. Karena akumulasi kreditnya udah masuk, udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah. Tapi setelah beli itu ya. Ya, jadi kita coba di diskusi hari ini cerita tentang rahasia sukses penipuan terbesar di Amerika dengan spesialisasi memalsukan cek pada zaman itu hampir $100 juta. Tetapi di balik itu ternyata ada kecerdasan seorang penipu ya. Jadi ketika ingin sukses nanti nonton aja filmnya, mungkin ada trik dan kiat-kiat di sana, tapi sebenarnya itu adalah hal yang tidak baik. Ya, intinya film-film lama itu kalau kita telusuri ya, kalau kita flashback ya, rata-rata keren-keren sih pada akhirnya. Karena pas di zamannya mungkin kita nggak masuk radarnya kita, pas sekarang kita sudah berumur, ternyata wah ini ternyata lumayan bagus ya, banyak hal yang bisa diambil kesimpulan. Mungkin masih ada yang di sebelum kita menyudahi cerita secara bagus hari ini. Intinya kalau nggak tahu manage uang jangan ambil kartu kredit. Itu aja sih. Ya, jadi coba kita sedikit dari film ini, nasihat apalagi namanya atau apa yang kita simpulkan sebagai nasihat untuk kita dapatkan bersama. Sebenarnya kan penyebab awal Frank itu kabur adalah tidak menerima keluarganya atau orang tuanya bercerai, dan sakit hati itu dia coba redam dengan melakukan rentetan aktivitas penipuan dan kepura-puraan sebagai pilot, dokter, dan pengacara. Sesuatu yang awalnya hanya kecil saja, tetapi sekedar keisengan menjadi sejenis candu bagi dirinya dalam waktu yang cukup lama.
Bahkan ketika dia sudah dibebaskan pun dia masih tergoda untuk berpura-pura menjadi pilot meski hanya di akhir pekan saja dan memenuhi janji untuk kembali bekerja di hari Senin. Efek dari pelariannya ini, Frank tidak memiliki satu orang pun teman sejati yang mengetahui identitas aslinya. Bahkan ketika Paul menyinggung perihal ini di telepon, Frank sangat marah tetapi dia tidak menyangkalnya. Pada akhirnya Carl dan Frank ini memang berteman dan menjadi partner di FBI dalam menganalisa lembaran-lembaran code. Intinya kerentetan dalam rumah tangga berimbas sangat kuat kepada psikologis anak. Makanya mungkin ilmu parenting anak itu sangat penting. Dan Catch Me If You Can memang bukan proyek ambisi Steven Spielberg, tapi bukan berarti kualitasnya tidak diperhatikan, karena memang film ini di ajang Academy Awards film ini juga banyak mendapatkan penghargaan dan memang sangat keren bro untuk ditonton. Jadi kalau yang menonton video ini semoga setelah ini akan mencari film Catch Me If You Can. Respon positif yang dito film ini terbukti dengan Metascore sebesar 75 berbanding lurus dengan kenikmatan kita dalam menonton film ini yang dibuktikan dengan rating 8,1 dari IMDb. Tapi ini sekali lagi saya ulang, sukses menjadi penipu tapi pada akhirnya dianggap jadi kejahatan itu sejago-jagonya orang membawa kejahatannya atau menjadi penipu pasti akan ditangkap. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ada lagi bro? Cukup. Semoga video ini menyenangkan dan bermanfaat. Salam hangat, salam bagus guys. See you next time.